Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihatul Alfi Nurjana, NIM 1022100005, Prodi Hukum Pidana Islam 6B. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pokok-pokok pikiran dalam aturan KUHP baru. Pembaharuan atas hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dinilai sudah sangat mendesak. Pembaharuan ini mencerminkan upaya untuk membangun sistem hukum pidana yang lebih relevan dengan kondisi sosial dan budaya Indonesia saat ini, serta mengakomodasi perkembangan hukum internasional. Pokok-pokok pikiran dalam KUHP baru antara lain yang pertama, pembaharuan konsep pemidanaan. Pembaharuan konsep pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru di Indonesia yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan berlaku mulai 2026. Mencangkup sejumlah perubahan signifikan dibandingkan KUHP yang lama yang diwariskan dari Belanda. Berikut adalah beberapa pokok pembaharuan tersebut. Yang pertama, penghapusan kategori kejahatan dan pelanggaran. Yang kedua, pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law. Yang ketiga, pengaturan tindak pidana khusus. Yang keempat, paradigma pemidanaan baru. Dan yang kelima, peningkatan peran hakim. Kemudian, kedua, variabel tujuan pemidanaan. Variabel tujuan pemidanaan dalam KUHP baru atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan KUHP lama. Tujuan pemidanaan dalam KUHP baru mencangkup beberapa aspek penting, yaitu yang pertama, rehabilitasi, yaitu mendorong pelaku untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang sama. Yang kedua, restoratif, yaitu mengutamakan pemulihan kerugian korban dan pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Yang ketiga, pencegahan, yaitu bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana baik oleh pelaku yang sama atau deterrence maupun oleh orang lain. Yang keempat, keadilan, yaitu menekankan pada penegakan keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat luas. Kemudian yang ketiga, penggunaan peraturan perundang-undangan yang baru. Penggunaan peraturan perundang-undangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait penggunaan dan penerapan peraturan perundang-undangan dalam KUHP baru. A. Asas legalitas. KUHP baru tetap mempertahankan asas legalitas yang menjadi prinsip dasar hukum pidana, yaitu nullum crimen, nulla peona sine lege, atau tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang mengaturnya. Yang B. Larangan penggunaan penafsiran analogis. Dalam KUHP baru, penafsiran analogis dilarang dalam menetapkan adanya tindak pidana. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kepastian hukum dan mencegah penerapan hukum yang tidak jelas atau samar-samar. Yang C. Pengakuan living law. Salah satu inovasi dalam KUHP baru adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law. D. Perubahan jenis pemidanaan. KUHP baru memperkenalkan jenis-jenis pidana yang lebih variatif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Ini mencangkup pidana pokok, pidana tambahan, pidana khusus, dan pidana tindakan yang dirancang untuk lebih efektif dalam menangani berbagai jenis pidana. E. Implementasi pertanggungjawaban pidana. KUHP baru menekankan pentingnya pertanggungjawaban pidana yang adil dan profesional. 4. Penggunaan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan. Penggunaan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan dalam KUHP baru Indonesia mencerminkan perubahan paradigma signifikan dari pendekatan retributif ke pendekatan yang lebih
komprehensif, dan keadilan restoratif. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menghukum pelanggar hukum tetapi juga berfokus pada rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pemulihan korban serta masyarakat yang berdampak. 5. Penggunaan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan restoratif. Restoratif justice merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang menekankan adanya pemulihan kepada korban dan keseimbangan terkait dengan tindak pidana dengan tingkat ketercelaan di masyarakat. Restoratif justice juga merupakan implementasi dari asas peradilan cepat yang menekankan pada aspek efektivitas, efisiensi, serta berbiaya terjangkau. 6. Penggunaan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan korektif. Keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah. 7. Penggunaan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan distributif. Keadilan distributif menyangkut alokasi sumber daya, barang, peluang yang adil secara sosial dalam suatu masyarakat. Hal ini berkaitan dengan bagaimana mengalokasikan sumber daya secara adil di antara anggota masyarakat dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kekayaan, pendapatan, dan status sosial. Seringkali dibandingkan dengan proses yang adil dan persamaan kesempatan yang formal. Keadilan distributif berkonsentrasi pada hasil atau kesetaraan substantif. Dan presentasi saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.